Kayaknya nih di sini nih. Oke. Alright. Oke, oke. Oke, oke. He. Pulpen. Sudah? Oke, ya lanjut. Sebuah lift bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian bola dilepaskan 1,7 meter di atas lantai lift tersebut. Jika percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan bola untuk jatuh di lantai lift. Oke. Jadi pertama kita akan menggambar dulu untuk eh, peristiwanya ya. Jadi digambar saja sederhana. Oke, kemudian di dalamnya ada sebuah bola. Di dalamnya ada sebuah bola. Oke. Liftnya bergerak ke atas dengan percepatan di situ adalah 3 ya. Jadi di sini ada A-nya lift, A lift 3. Kemudian ketinggian bolanya itu 1,7 ya. Jadi dari bola sampai ke lantai itu adalah 1,7 meter. Percepatan gravitasi adalah 9,8, G-nya 9,8. Maka T-nya berapa? Nah, jadi di sini nanti bolanya akan bergerak relatif terhadap lantai dan lantainya bergerak relatif terhadap bola. Jadi kita anggap di sini ada dua bagian yang bergerak ya. Jadi bolanya bergerak ke bawah, lantainya bergerak ke atas. Sehingga nanti mereka akan ketemu pada satu titik. Nah, pada saat itulah bolanya itu mencapai atau menyentuh lantainya. Jadi kalian bisa menggambarkan dari sini ke sini. Kita anggap di situ adalah H yang dicapai oleh bolanya. Kemudian nanti sisanya itu adalah H yang dicapai oleh lantai liftnya. H bola di sini H lift. H lantai gitu ya. Maka kita bisa menuliskan untuk persamaannya yaitu H bola ditambah H lantai adalah 1,7. Jadi dia seperti gerak berpapasan gitu ya. Tapi kalau biasanya kita gerak berpapasan itu biasanya mobil. Nah ini dia objeknya aja yang berbeda. Oke, sekarang kita mendefinisikan gerak dari masing-masing bagian ya atau masing-masing benda. Di sini bolanya itu dia bergeraknya adalah jatuh bebas. Ya, bagaimanakah kita bisa mengambil keputusan bahwa itu jatuh bebas ya? Jadi di sini ada kata-kata ya. Kata-katanya adalah bola dilepaskan ya. Dilepaskan itu berarti dianggap dia tidak memiliki kecepatan awal. Makanya di situ saya tuliskan dia jatuh bebas atau V0-nya sama dengan 0. Nah, untuk jatuh bebas maka nanti jarak yang ditempuh atau H, jarak vertikalnya, itu kan dia sebenarnya menggunakan persamaan V0T plus setengah GT kuadrat. Tapi karena V0-nya ini nanti bernilai 0 ya, atau dia tidak ada, maka nanti kita cuma ambil bagian belakangnya aja. Setengah GT kuadrat aja ya. Oke. Sedangkan untuk lantainya ya, lantai lift itu liftnya itu bergerak vertikal ke atas. Oke, taunya dari mana? Di situ ada lift bergerak ke atas. Nah, jadi cukup dari kata-kata atau kalimat yang pertama saja. Untuk lift yang bergerak ke atas di sini sama ya sebenarnya rumusnya ya, yaitu H sama dengan V0T
plus setengah AT kuadrat ya. Tapi karena di dalam deskripsi ceritanya dia tidak menyebutkan adanya kecepatan awal, tapi langsung A ya. Berarti kita anggap kondisi awalnya itu mula-mula diam ya, sehingga nanti hanya itu langsung setengah AT kuadrat. Nah, oke ya, sekarang kita sudah punya untuk masing-masingnya. Yang bolanya itu adalah setengah GT kuadrat, yang hanya adalah lantainya itu adalah setengah AT kuadrat. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang tadi sudah kita tulis pertama ya. Jadi kita lanjutkan di bawahnya. Di sini adalah setengah GT kuadrat plus setengah AT kuadrat. Itu. Nah, kemudian di situ nanti kita masukkan angkanya. Berarti setengah dikali 9,8 kali T kuadrat ditambah setengah. Nah, perhatikan arah A-nya ya. Jadi di sini karena A itu berlawanan dengan G, arah A berlawanan dengan G, maka A bernilai negatif. Oke, A-nya bernilai negatif, sehingga di sini kita isikan dia min 3 kali T kuadrat sama dengan 1,7 ya. Sekarang kita selesaikan ya, diselesaikan saja. Kita selesaikan saja. Di sini berarti dia 4,9 T kuadrat min 1,5 T kuadrat sama dengan 1,7. Jadi di situ adalah 3,4 T kuadrat sama dengan 1,7. T kuadratnya adalah 1,7 per 3,4 atau setengah ya. Nah, ini nanti ada ralat pilihan jawaban. Untuk T-nya berarti akar 0,5. Oke ya, jadi pilihan jawabannya itu harusnya ada akarnya semua. Jawabannya adalah A. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk nomor 1. Berarti waktu ini, iya betul. Jadi waktunya barengan ini, dia ketemu ya kayak berpapasan gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, kita lanjut ya. Nanti saya beri waktu untuk screenshot di nanti sebelum selesai. Lanjut ya, oke. Nomor 2, sebuah benda bermassa 2 kilo yang sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga mengalami gaya F sebagai fungsi waktu seperti terlihat pada grafik di bawah. Maka perubahan laju benda selama 4 detik yang pertama. Oke. Kalau kita melihat soalnya dan melihat grafiknya, di sini bagaimanakah saya menandai ini babnya apa? Yaitu dengan melihat grafiknya. Ada F ya, ada gaya, kemudian ada waktu. Nah, F dan waktu itu masuknya adalah nanti ke dalam impuls momentum ya, nanti impuls momentum. Yang ditanyakan nanti adalah V ya, delta V gitu ya, delta V-nya berapa? Perubahan laju. Perubahan laju. Delta V-nya berapa? Oke, nanti kita bisa menggunakan persamaan yaitu F kali T ya sama dengan M kali delta V. Oke, jadi pakai persamaan ini. Ini adalah persamaan dari impuls momentum, Lalu bagaimanakah cara untuk mencari F kali T-nya ya, F kali T-nya. Jadi kalau
misalkan kita punya sebuah grafik ya, grafik apapun gitu ya. Kemudian yang dicari itulah hasil perkalian sumbu-sumbunya. Jadi ini kan hasil perkalian sumbu. Maka kita bisa mencarinya melalui luas area grafik. Jadi ini bisa pakai luas grafik. Tetapi hati-hati. Kenapa? Karena luas grafik ini nanti ngikut kepada pertanyaannya. Dia mintanya itu sampai dengan T berapa ya. Kalau mintanya sampai dengan T40, T sama dengan 40 sekon, berarti kita bisa pakai semua luas area itu. Jadi keseluruhan gini. Ya, tetapi karena dia mintanya itu cuma sampai dengan 4, ya mintanya cuma sampai dengan 4, berarti kita hanya akan menghitung luas grafiknya sampai dengan 4 sekon saja. Jadi kalau saya zoom grafiknya ya. Nah, ini 4. Ini 40. Dia hanya minta sampai 4. Berarti anggaplah di sini ya. Nah, dia hanya minta luasnya itu sebelah sini aja. Nah, ini nanti mewakili F kali T. Padahal kita nggak tahu koordinat yang ini itu berapa. Yang ini nih. Yang ini, nah. Itu kan nggak tahu ya. Kelihatan nggak kecil banget ya. Jadi kita harus cari tahu, karena dia bentuknya trapesium, kita harus cari tahu itu panjang sisi yang sebelah kanan itu berapa. Jadi tak zoom. Nah, ini kan kita nggak tahu nih yang sebelah sini. Tak tulis ini Y gitu ya. Nah, kita tidak tahu Y-nya berapa. Maka kita harus cari tahu dulu untuk bagian itu nilainya berapa. Caranya boleh dengan menggunakan persamaan garis ya. Jadi dari atas sini sampai ke bawah itu gradiennya kan tetap ya. Gradiennya itu tetap. Berarti kita akan punya dua segitiga nih. Kita akan punya dua segitiga atau 3 titik nanti ya. Jadi ada titik yang di sini, ada titik di sini, kemudian ada titik yang di sini gitu. Nah, titik yang paling atas ini itu nilainya adalah 4,0 ya. Dia 4,0. 0,4 ya. Yang di sini 4,y ya. Yang di bawah itu 40,0. Nah, itu bisa dengan menggunakan gradien ya. Jadi untuk segitiga yang kecil ya, segitiga yang kecil itu berarti 4 min y per 0 min 4 ya, sama dengan 4 min 0 per 0 min 40 ya. Gitu ya. Jadi saya tarik dari titik yang paling atas ke titik yang tengah dulu, kemudian titik yang paling atas ke titik yang bawah gitu ya. Jadi di sini 4 min y per min 4 sama dengan 4 per min 40. Kita coret untuk kiri kanannya. Jadi di sini 10, di sini 1 ya. Kita kali silang ya, kita kali silang. Berarti dia adalah 4 min y. Gini aja sama dengan 0,4 ya. Langsung tak bagi aja. Berarti y-nya adalah 3
3,6. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa koordinat 10 atau 4. Yang mana? Tak bagi 4. Oke, oke. Nah, wes. Jadi yang ini sama-sama dibagi min 4. Terus habis itu 4 dibagi 10 kan 0,4. Gitu ya. Cukup jelas? Nah, sebenarnya nyorat-nyoratnya nggak usah sama dengan saya, nggak apa-apa. Ya, misalkan mau dikali silang dulu ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketemu ya. Jadi Y-nya 3,6. Sehingga kita sekarang sudah punya trapesium ya. Kita sudah punya trapesium. Nah, kita akan punya sebuah trapesium gambarnya. Di mana di sini itu adalah 4. Kemudian di sini itu dia adalah 3,6. Di sini adalah 4 ya. Sehingga nanti kita punya luas grafiknya itu, tak tulis di bawahnya ya, luasnya itu adalah 4 plus 3,6 dikali tingginya 4 bagi 2. Oh ya, oke. Berarti luasnya adalah 7,6 dikali 2. Dah, tulis gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini itu sama dengan M kali delta V. Jadi langsung aja ya. Jadi nggak tak kali karena nanti biar bisa dicoret. Berarti luasnya L sama dengan M kali delta V. Berarti 7,6 kali 2 sama dengan masanya kan 2 kali delta V. Maka delta V-nya adalah 7,6 meter per sekon. Oke, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Dan ini gradien ya, pakai gradien. Mungkin ada pertanyaan untuk nomor 2. Tidak ada, berarti lanjut ya. Lanjut nomor 3. Air mengalir masuk melalui A pada suhu T derajat, yakni 15 derajat Celcius. Oke, ini biar nggak rancu, tak ganti T besar aja ya. Ganti T besar, yaitu 15 derajat Celcius, T0 ya ini ya. Kuat aliran tersebut adalah 50 gram per second. Jadi suhunya masuk 15, kemudian alirannya adalah 50 gram per second. Jika R adalah 10 ohm, R itu adalah hambatan ya. R itu adalah hambatan. Arus listrik tetap yang melaluinya itu adalah 10 ampere dan 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Maka suhu T air yang meninggalkannya. Jadi pertanyaannya itu adalah T besarnya berapa? Oke, di sini terjadilah suatu perubahan energi ya, ada perubahan energi. Kira-kira perubahan energinya dari apa menjadi apa? Perubahan energi apa jadi energi apa? Ya, perubahan energinya adalah energi listrik yang berubah menjadi energi kalor ya. Jadi energi listrik benar menjadi energi panas, betul, atau biasa kita tulis sebagai Q ya. Q ini adalah panas atau kalor. Energi listrik sendiri kalau yang teman-teman tahu ya, kita W itu adalah P kali T ya, dimana P-nya itu adalah daya. Nah, daya ini bisa macam-macam, maksudnya nyarinya bisa pakai berbagai cara ya. Jadi nanti dari sini, dari rumus P kali T itu
bisa pakai VIT boleh. Pakai I kuadrat RT boleh ya. Pakai V kuadrat per R kali T juga boleh. Jadi nanti tergantung dari yang diketahui itu apa. Kemudian V-nya di sini nggak ada ya, tapi diketahui ada R, R-nya 10 ohm, I-nya 10 ampere. Nah, berarti kita nanti akan menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena sesuai dengan besaran yang diketahui aja ya, nggak ada ketentuan khusus. Jadi di sini I kuadrat kali R kali T, Q-nya adalah MC delta T. Nah, jadi di sini ya bedanya ya. T ini itu waktu. Yang ini adalah perubahan suhu. Makanya tadi tak ganti T besar. Oke. Langsung kita substitusikan saja. Nilai I-nya itu adalah 10 ampere, jadi 10 kuadrat. Kemudian hambatannya adalah 10 ohm. Nah, kalau nggak ada waktunya bagaimana? Berarti jika T kecil itu tidak tertulis ya, maksudnya biasanya kan ada dalam 1 menit atau 2 detik gitu ya. Tapi karena dia tidak tertulis, maka dianggap 1 sekon ya. Jadi T dianggap 1 sekon. Gitu ya. Nah, sehingga nanti M-nya kita menyesuaikan saja. Karena T-nya 1 sekon, ini M-nya 50 gram per sekon. Berarti sudah sesuai ya, 50 gram tiap 1 sekon. Harus dijadikan kilo. Berarti kita bagi 1000. Nah, untuk C-nya itu belum SI juga. C air itu adalah 4200 kali delta T. Ya, gitu ya. Oke. Untuk angka-angka ini mungkin ada yang mau tanya. Kok dapat 4200 dari mana? Kalau yang sudah hafal untuk kalori jenis air langsung masukin aja nggak apa-apa. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coret-coret. Jadi dicoret ini 3, 3. Nah, ini habis. Berarti ini 1000 yang sebelah sana. Yang ini 42 kali 5 itu adalah 210 kali delta T. Berarti delta T-nya adalah 1000 dibagi 210. Dicoret ya. Jadi ini 4 koma ya. Nanti ini ketemunya adalah 4,8 kayaknya. Oke. Nah, ini belum selesai ya, belum selesai. Berarti ketika suhu itu naik ya, suhu air yang meninggalkan B itu kan pasti naik ya, maka T2 ya, T gitu aja nggak apa-apa. Itu adalah T0 plus delta T ya. Karena dia fungsinya sebagai pemanas. Berarti 15 ditambah 4,8. Berarti 19,8. 19,8. Mungkin ada pertanyaan untuk nomor 3? Nggak ada ya, jadi ini fungsinya adalah sebagai heater ya, sebagai pemanas. Kalah. Oke, lanjut ya, nomor 4. Sebuah lonceng berada 50 cm dari telinga pendengar A dan 1,5 meter dari telinga pendengar B. Perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh pendengar A dan B ketika bel dibunyikan. Jadi di sini saya punya RA ya, RA itu 50 cm, RB adalah 1,5 meter. Pertanyaannya adalah IA banding IB itu berapa? I adalah intensitas bunyi. R adalah jarak. Oke, jadi I ya, I itu berbanding terbalik dengan R kuadrat.
Artinya apa? Semakin jauh tuh makin nggak kedengeran, intensitasnya akan semakin melemah. Jadi kita bisa menuliskan IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Gitu ya, IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat ya. Nah, untuk membandingkan satuan itu harus sama. Jadi nggak harus SI. Jadi senti boleh, meter boleh. Jadi ini tak ubah aja jadi senti. Supaya gampang ya. Oke, barulah kita membandingkan. IA per IB berarti dia adalah 150 per 50 dikuadratkan. Yang di dalam kurung boleh disederhanakan. Berarti ini 3 per 1 kuadratkan. Berarti dia adalah 9 per 1 atau 9 banding 1. Oke, jadi jawabannya adalah D. Cukup mudah ya untuk nomor 4 ini ya. Jadi dia satu kali hitung langsung selesai. Oke, kita lanjut nomor 5. Sebuah batang XY yang beratnya 10 Newton bertumbuh pada tembok di X. Batang ditahan secara horizontal oleh gaya F yang bekerja di Y dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal seperti ditunjukkan oleh gambar. Berapakah besar F? Nah, ini kita uraikan dulu ya gaya-gayanya ya. Jadi batang itu memiliki berat. Batang itu memiliki berat ya. Berat itu kalau dia benda homogen ya. Homogen itu artinya dari ujung ke ujung tuh ya dia enggak membesar dan enggak mengecil gitu. Dia itu akan selalu di tengah. Ya, jadi dia kalau bendanya itu simetri, maka dia akan punya berat itu tepat di tengah. Jadi saya akan gambarkan beratnya itu di sini. Ditandai dengan W ya, 10 Newton. Nah, jadi ini W. Kemudian di situ ada F ya, yang membentuk sudut. Nah, ini dimanapun kalau kita mengerjakan dinamika partikel, jika ada komponen gaya yang membentuk sudut, maka itu harus diuraikan. Jadi kita uraikan. Di sini ada yang diuraikan ke sumbu vertikal, ada yang diuraikan ke sumbu horizontal. Gitu ya. Jadi nah, kita lihat di sini, berarti saya punya FY dan punya FX. Punya FY dan punya FX. Tulisan sudut 60 tadi, itu lekat dengan FY ya, atau nempel di Y, sehingga FY-nya nanti adalah F cos. Kemudian FX-nya adalah F sin. Oke. Kemudian karena di sini kita menggunakan konsep dari rotasi, maka dari Fx dan Fy ini kita hanya akan menggunakan salah satu, yaitu gaya yang mengakibatkan batang ini berrotasi. Rotasi ini kayak jarum jam itu loh ya, muter. Kira-kira yang Fx apa yang Fy? Coba siapa yang tahu? FY kok FX. Jadi kalau misalkan ada gaya ke sana, ya betul FY. FX ini kan dia sejajar dengan batangnya ya. Sehingga kalau kita menarik batang dengan gaya searah efek itu ya nggak akan ada efeknya apa-apa. Itu betul ya. Berarti yang dipakai nanti adalah FY-nya ya. Yang tegak lurus gitu ya, yang tegak lurus. Kok sin cos ya. Oke, nah benda dalam kesetimbangan ya, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Kata-katanya di mana sih benda dalam kesetimbangan? Ya nggak ada. Di sini cuma ada kata-kata batang ditahan. Nah, kalau ditahan itu berarti setimbang ya, setimbang. Artinya apa? Sigma F sama dengan 0. Maka gaya yang searah jarum jam atau yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Tapi sebenarnya kita pakainya arah torsi aja nggak apa-apa ya. Berarti
Nanti F cos 60. Oh, ini pakai sigma torsi. Sigma torsi. Datang di satu sigma torsi ya. Berarti kalau ini dia akan mengakibatkan torsi berlawanan, ini akan mengakibatkan torsi searah ya. Nah ini. Berarti W atau F cos 60 sama dengan W. Berarti F sama dengan W per cos 60. W-nya adalah 10, cos 60 adalah setengah, berarti 20. Ada pertanyaan mungkin untuk nomor 5? Lanjut ya. Nomor 6, suatu gas ideal monoatomik di dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volumenya adalah 40 liter. Bila gas memuai secara isobarik. Apakah makna dari isobarik? Maknanya dia adalah tekanannya itu tetap ya. Jadi isobarik pada gas yang melakukan proses isobarik berlaku P1 sama dengan P2 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi diketahui volume awalnya adalah 40 liter. Sehingga volumenya menjadi 50 liter. Jadi dia memuai ya, dalam tekanan tetap itu dia memuai, volumenya jadi 50 liter. Jadi ini kondisinya adalah memuai. Memuai itu mengembang ya. Maka gas akan menyerap kalor dari lingkungan sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Di akhir proses, nah ini ya. Di akhir proses, apakah suhu gas akan bertambah? Oke. Kalau misalkan secara keseluruhan ya, untuk boil gelusak itu kita punya suatu persamaan ya, bahwa dia berlaku P1 V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Tapi karena di sini dia adalah isobarik, maka P-nya itu boleh dicoret, P-nya hilang. Karena sama ya, sama dicoret. Jadi kita rapikan ya, persamaannya kita rapikan, berlaku V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Ya, tadi V1-nya itu 40 per 50 ya. P1-nya 40, V2-nya 50, berarti 4 per 5. Artinya apa? Di sini V1-nya itu adalah 4 bagian, T1-nya juga 4 bagian, V2-nya 5 bagian, T2-nya juga 5 bagian. Artinya dia makin besar. Jadi kalau kita melihat dari persamaannya saja sebenarnya udah kelihatan ya, bahwa V itu sebanding dengan T. V sebanding dengan T. Artinya jika V-nya itu memuai, V-nya makin besar, berarti suhunya juga nambah. Maka V2 lebih besar dari V1, T2 juga lebih besar dari T1. Sehingga persamaan atau pernyataan pertama itu benar. Kalau pernyataan pertama benar, maka pernyataan yang ketiga juga ikut benar. Itu wes pasti. Oke, tinggal kita cek untuk pernyataan yang keempat ya. Jadi ini pernyataan 1, kita cek pernyataan 4. Massa jenis gas bertambah. Massa jenis dilambangkan dengan rho. Ini bacanya rho ya teman-teman ya. Rho itu adalah M per V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Apakah masanya berubah? Tidak, karena dia berada dalam ruangan yang tertutup. Jadi jumlah molekulnya nggak berubah, kalau ditimbang masanya pasti sama. Tetapi karena volumenya bertambah, nah berarti massa jenisnya berkurang. Kita lihat hubungannya. Rho dengan V itu adalah berbanding terbalik. Jika V-nya bertambah, maka Rho-nya mengecil. Karena dia akan dibagi dengan angka yang besar, hasilnya mesti kecil gitu ya. Berarti nomor 4-nya ini salah ya. Oke.
Kita cek nomor 2. Gas melakukan usaha sebesar 1,2 kali 10 pangkat 3. Oke, dihitung aja ya. Dihitung. Usaha pada proses isobarik itu adalah P kali V2 min V1. Berarti W sama dengan P-nya tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat 5. V2 50 min 40. Kemudian jangan lupa dijadikan meter kubik karena ini tadi masih liter. Berarti ki 10 min 3. Nah, berarti lagi. 1,2 kali 10 pangkat 3. Berarti 1200 gitu boleh ya atau langsung aja. Oke, berarti nomor 2 betul. 1, 2, 3 betul berarti adalah A. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk nomor 6. Ini materinya adalah termodinamika. Lanjut, ya lanjut. Usaha isobarik nggak perlu suhu, nggak perlu. Cara nomor 3. Oh ya, nanti screenshot ya, mau screenshot nomor 3 dulu saya. Jadi di usaha isobarik itu memang nggak perlu suhu ya, jadi langsung aja. Oh, pernyataan 3. Oh alah, yo. Pernyataan 3, gas mengalami perubahan energi dalam 800 Joule. Nah, ini pakai gini nih, saya taruh mana ya? Tak taruh ini ya, tambahannya aja ya. Jadi energi dalam. Nah, itu perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam. Atau yang kita kenal sebagai delta U itu adalah 3/2 NR delta T. Lah, kok butuh delta T gitu ya? Jangan khawatir. Kembali lagi kita ke namanya persamaan gas ideal. Di kimia ada, di fisika ada ya, bahwa berlaku PV sama dengan nRT. Berarti ini kalau tak ganti nRT, tak ganti PV, P delta V itu boleh. Berarti ini 3/2 P delta V atau V2 min V1. Jadi dia 3/2 kali 1,2 10 pangkat 5. V2 nya adalah 50 min 40 10 pangkat min 3. Jadi 3/2 kali 1,2 10 pangkat 3 ya. Corek-corek 0,6. Enggak ya. Gas mengalami perubahan energi dalam. 3/2 NR delta T. NR delta P. Harusnya 1800 ya ini ya. Berarti ini 1,8 ya. 2. Oh, dikurangi. Nggak pakai ini saya. Pakai cara satunya. Pakai hukum 1. Hukum 1. Tadi kan udah ketemu W. W itu usaha. Nah, nanti kita ke hukum termodinamika. Yang sampai 5/2 sama berarti harusnya kode ya, saya coba. Hukum termodinamika itu Q sama dengan W plus delta U. Berarti delta U-nya adalah Q min W. Nah, soalnya di situ dia Q-nya tuh udah ada. 2 kali 10 pangkat 3 dikurangi W ini 1,2 kali 10 pangkat 3 berarti 8. 0,8 ya. Nah, itu dia 800 gitu. Pakai cara yang itu ya. Q-nya color serap. Kemudian
delta U-nya perubahan energi dalam. Oke, gitu. 5/2 itu kalau dia diatomik ya. Kalau ini tadi kan monoatomik. Jadi ini monoatomik tadi. Jadi kalau monoatomik itu nggak sampai 5/2. Yang 5/2 itu kalau dia diatom. Oke. Jadi ini ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudo 0,01 dan periodenya 0,2 detik. Jarak AB adalah 0,3 meter. Bila cepat rambat gelombang adalah 2,5 meter per sekon, maka pada suatu saat tertentu beda sudut fase antara titik A dan B sama dengan berapa? Oke, di sini kita punya beberapa besaran, yaitu ada A, periode, jarak ini bisa kita tuliskan sebagai delta X ya. Kemudian ada cepat rambat. Pertanyaannya adalah beda fase. Oke, yuk. Nah, untuk beda fase ya, beda fase itu sama dengan fase akhir dikurangi fase awal ya. Kita bisa tuliskan fase B dikurangi fase A. Nah, untuk fase sendiri itu adalah waktu dibagi periode dikurangi XB per lambda dikurangi, ya ini adalah fase B ya. Jadi ini itu fasenya B. Nah, dikurangi kayak gini lagi, tapi punyanya A. Berarti T min T, T per T, T per T min XA per lambda. Nah, kita buka ya kurungnya ya, dibuka kurung. Berarti T per T besar min XB per lambda min T per T besar min plus ya. Oke. Berarti ini XA per lambda. Nah, sehingga nanti bagian ini sama ini tuh hilang. Ini sama ini itu hilang ya. Maka kita bisa tuliskan dia adalah XA per lambda min XB per lambda. Nah, ini boleh ditulis delta X gitu, boleh nggak apa-apa ya, boleh delta X per lambda. Oke, jadi untuk perubahan delta fase itu kamu langsung delta X per lambda itu boleh, tapi asalnya tadi dari situ ya. Oke, delta X-nya udah ada yaitu 0,3, tetapi kita tidak memiliki lambdanya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Maka kita bisa cari dari persamaan cepat rambat ya. Cepat rambat V itu adalah lambda per periode. Maka lambdanya adalah V kali periode. Oke, V-nya tadi 2,5, periodenya 0,2. Berarti lambdanya adalah setengah. Nah, kita substitusi ya. Jadi di sini adalah 0,3 per 0,5 atau 3/5 gitu. Tapi kok nggak ada gitu ya. Tapi kok nggak ada. Nah, kita ubah dulu menjadi pi ya. Jadi nanti untuk beda fase ini bisa dinyatakan dengan 2 ya. Ada yang dia pakai derajat, ada yang pakai pi ya. Kalau pakai pi ya, kalau pakai pi itu nanti angka yang udah ketemu tadi dikalikan dengan 2pi ya. Dikalikan dengan 2pi. Ketemunya 3/5 kali 2pi.
Berarti 6/5pi. Kok 2pi? Ya karena 360 derajat itu kan sama dengan 2pi. Nah, kalau kamu pengen dia derajat, pengennya derajat, berarti ya dikali 360 gitu. Itu lagi 6/360 berarti ini 3/5 kali 360, 72 kali 3 1/4 ya? Bukan ya, ini 735 72 kali 3 36 216 ya, 216. Nah gitu ya. Jadi kalau pilihan jawabannya pakai pi dikali 2pi, tapi kalau pilihannya derajat dikali 360. Oke, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa pakai cara yang langsung aja nggak apa-apa. Yang penting lambdanya udah ketemu. Lanjut, nomor 8. Seekor ulat yang panjangnya 2,5 cm bergerak searah dengan aliran elektron pada sebatang kawat tembaga berdiameter 2 mili yang membawa arus 8 ampere. Oke. Jadi ada L ya, 2,5 cm. Ada kawat tembaga berdiameter 2 mili, berarti jari-jarinya satu ya, jari-jarinya satu. Membawa arus 8 ampere. Jika hambat jenis kawat ya, hambat jenis kawat itu adalah rho juga ya. Jadi rho itu enggak selalu massa jenis. Pada kelistrikan kita mendefinisikan hambat jenis itu juga rho. Maka nilai beda potensial delta V-nya berapa? Atau V gitu aja nggak apa. V itu tegangan, beda potensial sama ya. Oke, hukum Ohm ya, siapa yang masih ingat hukum Ohm? V sama dengan IR ya, V sama dengan IR, V sama dengan IR. V-nya adalah tegangan atau beda potensial, sama ya, tegangan beda potensial itu sama. I adalah arus, R-nya adalah hambatan. Nah, tapi R-nya kok nggak ada ya? Berarti R-nya itu harus dicari atau ini dibongkar lagi persamaannya. Jadi R itu adalah rho L per A. Ya. R adalah rho L per A. A-nya adalah luas penampang. Jadi kalau saya menggambar kawat, kan hambatannya di sini pada ulatnya kita anggap dia kayak kawat gitu kan. Nah, ini tuh A. Jadi luas bulat-bulatnya tuh ya, alasnya itu. Terus ini L. Yes, tuh ya. Rho-nya tadi adalah hambat jenis. Hambat jenisnya udah ada. L-nya ada. A-nya kok nggak ada? Nah, nanti A-nya itu karena dia berbentuk lingkaran gitu, A-nya. Karena penampangnya berbentuk lingkaran, maka A itu adalah pi R kuadrat. Nah, ya. Jadi pi R kuadrat. Sehingga R yang di persamaan kita ini itu bisa diubah menjadi rho L per pi R kuadrat. Udah, tinggal dimasukkan aja. Berarti V sama dengan 8 kali 1,6 10 pangkat min 8. L-nya adalah 2,5 10 min 2 per Pi itu adalah 3,14. Di sini R-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Ya, berarti
8 kali 1,6 kali 2,5 kali 10 pangkat min 10 per 3,14, terus 10 pangkat min 3 kuadrat itu 10 pangkat min 6. Ini kalau tak naikin ya, 10 pangkatnya saya naikkan, jadi di sini jadi min 4 kan gitu ya. Nah sekarang kita bagi. Lah jawabannya pakai kalkulator kah? Berapakah ini? Bentar ya, dihitung. 8 kali 1,6 kali 2,5. Yang atas 32 ya. Dibagi 3,14 kali 10 min 4. Mendekati aja deh. Mendekati berapa? Mendekati. Nanti jawabannya ini kayaknya 1 koma. 1,0 di sini ya. Di sini 10 koma ya. 10,19 kali 10 min 4. Berarti kalau kita ingin dia jadi min 3, berarti komanya kita geser ke kiri 1 kali. Jadi 1,019 kali 10 min 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi cari saja jawaban yang mendekati ya. Mendekati. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk nomor 8. Jika tidak ada, kok bisa beda Mbak V di kepala? Ya beda karena di situ kan semakin ini kayak kawat itu ya. Jadi kalau dia melalui perjalanan ini, itu V atau tegangan itu akan kemakan oleh hambatannya. Jadi kalau misalkan dia ke sana tuh makin ada yang mengecil ya. Jadi kita lihat arah arusnya, searah dengan arah arusnya itu tegangannya itu pasti akan mengecil karena ada ulatnya itu kita anggap sebagai konduktor gitu ya. Jadi dianggapnya konduktor gitu. Oke, nomor 9. Jadi kayak benda logam, jadi kayak kawat. Kawat platinum panjang digunakan sebagai termometer hambatan. Hambatan pada saat es mencair dan air mendidih berturut-turut adalah 20 ohm dan 27,8 ohm ya. Jadi pada saat es mencair itu muncul nilai hambatan minimum yaitu sebesar 20,0 ohm. Kemudian pada saat air mendidih itu muncul nilai hambatan maksimum yaitu sebesar 27,8 ohm. Kemudian kawat dimasukkan ke dalam bejana yang berisi minyak panas. Ternyata hambatan terukurnya menjadi 39,5. Jadi R terukur ya. R terukurnya 39,5 ohm. Suhu minyak panas tersebut. Nah, ini sebenarnya sama kayak termometer ya, tapi di sini dikonversinya menjadi hambatan. Nah, tapi caranya sama persis. Jadi di sini kita menyatakannya itu dalam derajat Celcius kalau di pilihan jawabannya. Tak gambar sih ya. Ini termometernya, ini hambatan ya. Termometer Celcius itu punya nilai minimal itu adalah 0. Maksimalnya 100. Nah, terus si hambatan tadi itu adalah 20 ohm ya. 20 ohm dan 27,8. Nah, pada suatu waktu hambatan ini kita celupkan ke dalam minyak panas. Ternyata dia menunjukkan angka 39,5. Nah, maksudnya suhunya itu berapa ini? Gitu. Caranya sama ya. Caranya sama seperti kita mengkonversi suhu, sama kayak mengkonversi suhu. Jadi caranya kayak nyari gradien. Yang tengah dikurangi yang bawah. Berarti
39,5 min 20 per yang atas kurangi yang bawah. Berarti 27,8 min 20 sama dengan, lakukan hal yang sama untuk termometernya. Berarti yang tengah kurangi yang bawah. Berarti ini T min 0 per yang atas kurangi yang bawah. Berarti dia adalah 100 min 0. Nah ini udah diselesaikan aja. Berarti ini adalah 19,5 per inilah 7,8 sama dengan T per 100. Kita kali silang ya. Kita kali silang berarti 7,8 T sama dengan 100 kali 19,5. Maka 7,8 T adalah 1950. Berarti T-nya adalah 1950 dibagi 7,8. Berarti depannya 2 ya. Ini sama aja 19.500 bagi 78. 78 kali 2 itu 61. Berarti ini 2. 195, 146, 4, 5, 540. 78 kali 5, 354. Benar enggak? Ketemu berapa ini? 195 250 ya, benar ya, 250. Oke, jawabannya adalah 250. Ya, 250. Iya, sama. Jadi rumusnya itu sama seperti Fahrenheit, Kelvin, Reaumur gitu ya, tapi ini dia hambatan gitu. Sama-sama. Oke. Cukup jelas ya untuk nomor 9. Mari kita lanjut ke nomor 10. Nah, minyak, rho itu adalah massa jenis. Berarti di situ ada massa jenis minyak 0,8 kali 10 pangkat 3. Rho minyak 0,8 kali 10 atau 800 ya, 800. Mengalir melewati pipa mendatar yang makin mengecil. Berarti pipa mendatar tapi makin mengecil sehingga dia bentuknya seperti botol. Pada ujung pipa yang besar memiliki kelajuan 3. Anggaplah di sini penampang 1, ini penampang 2. V1 adalah 3. Kemudian perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa P1 min P2 itu sama dengan 2,8 kilopascal. Berarti kilo itu kan dikali 1000 ya, berarti 2800. Kelajuan minyak di ujung pipa yang kecil, V2-nya berapa? Nah, kenapa kok langsung tak tembak P1 min P2, kok enggak P2 min P1? Nah, jadi kalau pada fluida ya, kita punya penampang ya, ada penampang pipa besar kecil, maka tekanan itu akan lebih besar di penampang yang besar ya. Jadi A besar, jadi gini, kalau A1 lebih besar daripada A2, ini luas ya, bunderane kui besar punya siapa, maka tekanannya juga lebih besar. Makanya langsung tak tembak P1 dan P2. Oke, kita akan menggunakan Bernoulli ya, Bernoulli. Masih ingat siapa yang masih ingat Bernoulli? Hukum Bernoulli. Yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Tetapi karena dia ada
lah pipa mendatar horizontal, maka akan ada beberapa pengecualian, yaitu kita lihat ya di sini garis tengah pipanya itu satu garis, maka H1 sama dengan H2, jadi dicoret. Oke, sekarang kita pindah-pindahin. Kita pindah-pindahin P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Oke, setengah rho-nya boleh dikeluarkan ya, setengah rho-nya boleh dikeluarkan. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Berarti ini adalah 2800 setengah, rho-nya 800, V2 kuadratnya kita nggak tahu ya, berarti kita cari V1 kuadrat berarti 3 kuadrat. Yang ini dicoret 400 ya. Tak pindah enggak cukup. Oke. 2800 sama dengan V2 kuadrat min 9. 400 sama 2800-nya boleh dicoret, jadi kita coret. Dari sini 7 sama dengan V2 kuadrat min 9. Min 9 ini kalau dipindah ke sana jadi positif ya, berarti dia 16. 16 adalah V2 kuadrat, maka V2-nya adalah akar 16 atau sama dengan 4. Oke, jadi ya, ini adalah nomor 10. Ada pertanyaan mungkin untuk nomor 10? Nah, kalau nanti misalkan dia mengalir itu adalah air, maka massa jenisnya langsung diisi 1000 aja. Karena ini bukan air, jadi dia diketahui ya, diketahui tadi berapa, 0,8 kali 10 pangkat 3. Oke, lanjut nomor 11. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Oke. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas. Ini ke atas, ini ke bawah. Dengan kecepatan V0B-nya adalah 20. Pertanyaannya, bola A dan B bertemu pada saat kapan ya, gitu ya. Oke, ini mirip sama lift tadi ya, mirip sama nomor 1, tapi dia adalah bola ya, dia adalah bola. Tapi ini caranya ada perbedaan sedikit. Kalau tadi di lift tadi lantai liftnya itu tidak mempunyai V0, tapi di sini dia memiliki ya. Jadi nanti bisa ditulis untuk HA itu setengah GT kuadrat. HB-nya adalah V0B kali T plus setengah GT kuadrat. Gitu ya. Jadi bedanya tadi untuk V0-nya ini ada gitu. Nah, caranya adalah HA plus HB sama dengan 60 karena berpapasan. Jadi di sini setengah GT kuadrat plus V0B min ya ini ya, karena ke atas ya, kali T min setengah GT kuadrat sama dengan 60. Nah, coret ya. Ini sama ini saling menghilangkan nih. Jadinya dihabisin aja nggak apa-apa. Nah, berarti V0B kali T sama dengan 60. V0B kali T sama dengan 60. V0B-nya 20 kali T sama dengan 60. Berarti T-nya adalah 3 sekon. Berarti nomor 3-nya salah ya. Nomor 3-nya salah. Nomor 3 salah, nomor 1 pasti salah.
Ya, nggak usah nyari nomor satu. Kemudian, apakah benar posisinya ini adalah bola B sedang turun? Nah, kita cari tahu. Kita cari tahu H maksimumnya si B, ya. Cari H maksimum B. Caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan 2GH. Jadi 20 kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali H, ya. Hanya adalah 400 bagi 20 ya. Oh, pakai T aja, bisa pakai T aja. Pakai T. T puncak B. Jadi saat mencapai puncak, maka VB sama dengan 0 ya. Maka kamu bisa menggunakan persamaan V sama dengan V0 min GT. Berarti ini 0 sama dengan 20 min 10T. Berarti T-nya adalah 2 sekon ya. Artinya apa? Artinya pada saat T sama dengan 2 sekon, bola B ini sudah mencapai puncak. Berarti setelah itu dia turun. Nah, kalau tadi dihitung dan ternyata diperoleh dia ketemu saat T sama dengan 3 sekon, artinya ketemunya itu B-nya udah turun. Berarti yang nomor 2 ini benar ya. Nomor 2 benar. Nah, nomor 2 nggak mungkin benar sendiri. Kalau 1, 3 salah, 2-nya benar pasti 4-nya juga benar. Nah, maka jawabannya nanti adalah 2 dan 4. Atau C ya. Oke, bagaimana cara mencari ketinggiannya atau posisinya? Ya udah, ini dimasukkan aja. Ya, dimasukkan aja. Berarti dia H sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Delta HA atau HB. HB, karena itu dari B ya. V0B kali T min setengah GT kuadrat. Berarti 20 kali 3 min setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Berarti ini 60 dikurangi 5 kali 9 ya, berarti 15 ya. Gitu ya, betul ya, 2 dan 4. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 11. Gak ada. Pernyataan 1. Laju kedua bola sama. Oke. Nah, kita taruh sini ya. Tadi ketemunya T adalah 3 sekon. V0A-nya 0 ya. V0B-nya itu adalah 20. Yang ini ke bawah, yang itu ke atas. Nah, bisa menggunakan persamaan V akhir adalah V0 plus minus GT. Yang A karena ke bawah nanti dia positif. Yang B negatif ya. Sekarang kita coba. Berarti VA adalah V0A plus GT. Berarti 0 plus 10 kali 3 berarti 30. Kok V0A-nya 0? Karena dia jatuh bebas. Jatuh bebas itu V0-nya 0 ya. Kemudian yang B kita cari ya, sama caranya. Tapi karena ke atas dia berarti minus. V0B min GT. Berarti tadi 20 ya, min 10 kali 3 berarti minus 10. Makna minus di sini adalah sedang bergerak turun. Atau bergerak dengan arah yang berlawanan dari posisi awalnya. Posisi awalnya kan B naik nih. Ketika kita cari kecepatannya kok minus? Oh, berarti pada saat itu dia sedang turun, sedang balik. Jadi mau kembali. Gitu ya. Ternyata berbeda. A-nya adalah 30, B-nya adalah min 10 gitu ya. Sehingga pernyataan satunya tadi salah gitu.
Oke, lanjut nomor 12. Sebuah teropong bintang digunakan untuk mengamati gerhana matahari. Jarak fokus objektif dan okulernya berturut-turut adalah F objektifnya adalah 70 cm dan F okulernya adalah 4 cm. Jika sudut diameter matahari dilihat dengan mata telanjang 0,5 derajat, maka sudut diameter matahari yang dilihat dengan teropong adalah berapa? Oke, jadi ini ada sudut asli ya, sudut asli itu setengah derajat. Yang ditanyakan adalah sudut bayangan. Berarti kita tinggal mencari apa? Perbesaran. Perbesaran dia diperbesar berapa kali sih gitu ya. Berarti kita cari dulu perbesaran teropong. Atau yang biasa dituliskan sebagai M besar ya. M besar adalah FOB per FOK ya. Langsung ini gampang. 70 per 4 ya. Berarti udah tulis gini aja nggak apa-apa. Kemudian sudut bayangan, berarti tinggal dikali. Sudut bayangan adalah perbesaran dikali sudut asli. Berarti 70 per 4 dikali setengah. Kamu boleh nulis pakai pecahan ya kalau misalkan bingung. Ini misalkan ditulisnya pakai pecahan aja. Nah ini. Jadi biar enak ya, biar nanti baginya gampang. 70 per 8 ya, dibagi ya. 70 bagi 8 adalah 8, 64 ya. Di sini 6. 60 bagi 8 itu adalah 7, 56, 40, berarti sini 5. Jadi 8,75 derajat. Oke, jawabannya adalah C. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Tidak ada, cukup mudah ya untuk teropong ya. Kita lanjut nomor 13 ya, biar selesai. Pada bandul sederhana, tegangan tali maksimum terjadi saat bandul mencapai simpangan terjauhnya. Sebab pada saat simpangan terjauh, energi potensial bandul adalah maksimum. Nah, kita gambar ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah bandul, itu ada banyak posisi. Tapi biasanya posisi yang paling kita soroti itu adalah posisi saat dia setimbang dan saat dia berada di simpangan maksimum. Pada saat dia setimbang, di sini ada W ke bawah dan ada tegang tali ke atas ya. T itu adalah tension. Jadi W itu adalah berat. T itu adalah tegang tali, gaya tegang tali. Di sini ada sudut misal. Ini sebenarnya sudutnya kegedean ya, tapi saya gambarkan supaya dia jelas aja. Oke. Artinya pada saat dia berada pada titik setimbang, besarnya T itu sama dengan W. Ya, oke. Sekarang bagaimanakah kalau dia berada di simpangan maksimum? Di simpangan maksimum, W itu tetap ke bawah. Jadi W itu tetap ke bawah apapun yang terjadi gitu ya. Nah, tetapi ini bisa diuraikan si W ini. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi di sini adalah bentar. Ini adalah W tadi ya, W. Kemudian kan kalau kita teruskan di sini sama di sini. Nah, di sini sudutnya sama kayak yang di atas ya. Berarti ini adalah W cos theta, ini adalah W sin theta. Di sini T. Nah, kita lihat T ini segaris sama siapa? T-nya segaris sama W cos. Berarti saat di simpangan maksimum,
T-nya sama dengan W cos. Padahal cos itu nilainya itu maksimal 1. Ya, maksimal 1 kalau sudutnya 0 gitu ya. Tetapi kalau sudutnya itu lebih dari 0, maka nilai cosnya itu kurang dari 1. Di mana cos theta itu pasti kurang dari 1. Kenapa? Karena di sini sudutnya itu lebih dari 0. Ya kan? Kalau 0 berarti kan nggak nyimpang ya. Kalau 0 itu kan berarti nggak nyimpang. Berarti ini kalau 0 itu berarti gini 0. Makin ke sana kan berarti makin besar sudutnya. Artinya nanti nilai cosnya juga semakin kecil gitu. Sehingga kalau yang satunya W, satunya W cos, berarti kan yang lebih kecil tuh yang ini gitu. Sehingga untuk pernyataan ini tuh salah. Tegangan tali maksimum saat mencapai simpangan terjauh ini salah. Tegangan tali maksimum terjadi saat dia berada di titik setimbang. Oke, ya. Pada simpangan terjauh energi potensial bandul maksimum ini betul. Ya, energi potensial itu adalah setengah KY kuadrat, di mana Y adalah simpangan. Berarti semakin dia menyimpang jauh, energi potensialnya juga makin besar gitu. Jadi di sini pernyataannya salah ya, pernyataan pertamanya salah, kemudian di sini sebabnya itu benar ya. Berarti apa ini? C. C apa D? D. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk nomor 13 sebelum saya ke nomor 14. Ya udah, kita lanjut ya nomor 14. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar tentang percobaan yang dengan panjang gelombang lambda 580 nano, jarak antar celah 0,1 mili. Ini panjang gelombang. Jarak celah dan jarak antara layar dan celah berarti L 1 meter, jarak celah ke layar. Ini antar ya. Pernyataan yang benar, pita terang ketiga terjadi pada sudut 5 derajat. Oke, jadi kita akan menggunakan D sin theta sama dengan M lambda. Pita terang ketiga, berarti ordernya langsung tembak 3 ya, karena inilah percobaan yang. Berarti di sini ada D-nya 0,1, sin theta-nya nggak tahu, M-nya adalah 3, lambdanya. Nah, ini belum sama satuannya ya. Satuannya belum sama, berarti kita samakan ya. Kita samakan, berarti di sini lambda adalah 580 kali 10 pangkat min 6 ya. Milimeter. 580 kali 10 min 6. Berarti kita sama dengan 3 kali 580 kali 10 min 6 per 10 min 1. Jadi sin theta adalah 1740 kali 10 min 5. Bagi ya. Jadi dia adalah 0,0174. Maka theta itu adalah arcus sin 0,0174. Berapakah arcus sin 0,0174?
Atau enggak kita bisa cari di sini sin 5 itu berapa? Sin 5. Sin 5. Sin 5 tuh minus 0,9 ya, mendekati 1 ya, gitu ya. Atau bisa gini juga. Ternyata ketemu sinnya tuh sangat-sangat kecil. Oke. Sin 5 derajat ya, sin 5 derajat. Oke, bentar, kita hitung ya, sin 5 derajat. Sin 5 derajat adalah 0,0872. Jadi sin 5 derajat itu adalah 0,0872. Gitu ya. Jadi perkiraannya dia sin 5 itu adalah 0,0872. Hasilnya tadi 0,0174 ya. Jadi kurang sesuai ya. Atau kalau misalkan kamu ragu-ragu untuk mengerjakan pernyataan yang pertama karena kok ruwet banget toh nek pernyataan yang pertama itu, maka boleh menggunakan pernyataan yang ketiga dulu. Pernyataan yang ketiga dulu, baru nanti kalau pernyataan ketiganya salah, berarti pernyataan satunya juga salah. Tapi kalau pernyataan ketiganya benar, berarti pernyataan satunya juga benar. Oke, jadi kita langsung ke pernyataan ketiga aja ya. Tapi kalau pernyataan satu caranya gini. Jarak antara dua pita terang yang berurutan adalah 2,9 mm. Pita terang berurutan itu ordernya pasti 1. Ya, berarti pakai rumusnya dP per L M lambda. Berarti di sini 0,1, P-nya dicari, L-nya 1 meter, jadi ke mili, berarti 1000 mili. 1000 mili. M-nya 1, lambdanya 580 kali 10 min 6. P-nya adalah 580 kali 10 min 6 kali 1000 dibagi 0,1 ya. 0,1 itu 10 pangkat min 1. Nah, ini dicoret sama ini berarti min 5. Berarti P-nya adalah ini coret juga ya 4, berarti ini min 1, berarti 5,8. Nah ternyata kan salah ya. Wah, nomor 3-nya salah. Nomor 3-nya salah, berarti nomor satunya juga salah, gitu aja. Ya, kalau misalkan di nomor satunya terlalu rumit. Kemudian kita ke 4 ya, nomor 4 ya. Pada pusatnya terjadi pita terang. Ya benar, pusat itu pasti terang. Pusat itu pasti terang. Nomor 2, jarak antara pita terang gelap berurutan. Oke. Terang gelap berurutan itu ordernya adalah setengah. Langsung aja gini. Kalau ordernya 1 ya, tadi diketahui kalau ordernya 1 itu 5,8 ya. Kalau order 1 itu adalah 5,8. Kalau order setengah ya berarti separuhnya. Ya berarti separuhnya. 5,8 bagi 2 berarti 2,9. Berarti nomor 2-nya salah juga, sehingga di sini yang betul hanya nomor 4. Gitu ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, satu lagi ya, nomor 15. Nanti screenshot ya. Foton dapat diserap atau dipancarkan dari atom hidrogen. Jika elektron pada atom hidrogen tersebut bertransisi dari suatu keadaan yang dinyatakan dalam bilangan kuantum N1 ke keadaan kuantum lain yaitu N2. Di antara daftar di bawah ini transisi dalam atom hidrogen yang memancarkan foton dengan energi paling rendah. Oke. Saat dia bertransisi jauh, maka dia butuh energi yang besar. Pindahnya makin jauh, energi yang dibutuhkan gede. Ya, berarti supaya energinya rendah, artinya ini pindahnya harus sedekat mungkin. Gitu ya. Oke. Nah, terus memancarkan. Nah, hati-hati dengan kata memancarkan. Memancarkan.
Ini sama dengan melepaskan. Artinya pindahnya ke kulit yang nomornya lebih kecil. Misalkan 3 ke 2, 5 ke 4, nah itu namanya dia memancarkan. Berarti A salah ya. Karena kalau dia pindahnya ke nomor yang lebih besar, itu artinya dia menyerap. Ya, menyerap. 2 ke 1, betul. Tadi jawabannya adalah B. Oke, kita langsung SS ya, dari nomor 1. Oke, silahkan screenshot untuk nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ya, sama-sama. Nomor 6. Nomor 6 ini ada catatannya ya tadi ya. Ini catatan nomor 6. Kemudian nomor 7. Oke, sama-sama. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 11 tadi ada catatan juga ya, nomor 11. Kemudian nomor 12. 13. 14. Yang terakhir adalah nomor 15. Oke, terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Yang akan tes nanti Putul UGM semoga dilancarkan dan diterima sesuai jurusan favoritnya. Oh, 4, 9 sama 11. Oke. Ini nomor 11. Nomor 11 ini sama ini belakangnya. Yes. Terus nomor 9. Ini nomor 9. Terus nomor 4. Ini nomor 4. Oke, nomor 3. Oke, siapa mana? Siapa lagi? Ya, nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya pamit. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.